alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, biar apa yang kita pelajari bisa menjadi berkah untuk kita semua, bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Nafas berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Untuk saya absen dulu ya, Ibu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang sakit? Oke, kita doakan mudah-mudahan yang sakit itu diberikan kesembuhan, biar bisa bergabung lagi dengan teman-temannya, bergabung dengan kita semua untuk melaksanakan belajar. Saya absen dulu. Adel Aulia, Aldi Saputra, Andi Anause Alfad, Andi Syafira, Andika, Ardini, Aura, Andi Samsutia, Dela Citra, Eka Nur Afia, Erna, Firda, Imelda, Keisha, Marsha, Muhammad Tegar, Muhammad Akbar, Mutmainah, Nabila, Nahda Desija, Nanda Gusfira, Naura, Nur Afni, Nur Alisa, Nur Hikmah, Nur Safika, Putri Nur Naima, Putri Ramadhani, Rizdayanti. Oke, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional, itu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, menghargai para pahlawan kita yang sudah mendahului memperjuangkan kemerdekaan kita. Silakan berdiri.
Jadi biar ada kesepakatan antara kalian dengan ibu, ya. Nanti silakan ditulis di kertas yang ibu bagikan. Nanti kalau sudah selesai silakan ditempel di papan. Bu, kalau sudah Bu. Kalau sudah selesai ditulis apa yang kamu akan ajukan untuk jadi kesepakatan kelas kita, silakan ditempel di papan. Silakan ditempel dengan teratur yang rapi. Di sana. Gantian, biar rapi. Oke, sudah semua? Nah, dari semua kesepakatan kelas yang kalian sudah tempel di sini, pastikan ada yang sama ya. Jadi, saya cari yang sama, baru kita satukan kekompakan kelas. Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Ada berapa orang? Menjaga kebersihan kelas. 3. Tidak boleh makan pada saat jam pelajaran. 4. Saling menghargai. 5. Yang keenam, keluar kelas tak izin guru. Oke. Ada 6 di sini yang sama pengajuan kesepakatan kelasnya. Ibu bacakan ulang ya. Yang pertama, hadir tepat waktu. Setuju? Setuju. Hadir tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Setuju? Setuju. Oke. Kekompakan kelas. Setuju? Setuju. Oke. Yang ketiga, yang keempat, tidak boleh makan pada saat proses pembelajaran. Setuju. Oke. Yang
diberikan oleh kegiatan Ekonomi. Kegiatan ekonomi itu terdiri dari produksi, Distribusi, dan konsumsi. Nah, kegiatan ekonomi itulah yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelumnya itu Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Melalui model pembelajaran based learning, maka peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian kegiatan Ekonomi. menganalisis tujuan kegiatan produksi, Distribusi, dan konsumsi. yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Produksi, distribusi, dan konsumsi. konsumsi. Nah, untuk soal pretestnya ada 3 pertanyaan di situ. Ibu akan bagikan kertas. Nanti kalian tulis di situ jawabannya ya. Ya? Untuk mengetahui pengetahuan kalian di awal pembelajaran. Jangan diopot ke belakang. Ya. Ya, pakai itu ya. Silakan. Nah, kita lanjut. Perhatikan gambar di atas. Gambar apa ini gambar pertama? Produksi apa? Yang kedua? Distribusi apa? Mobil. Distribusi mobil itu diambil dari produsen. Itu akan dibawa ke konsumen. Konsumen itu melalui dengan agen. Yang ketiga, konsumsi. Gambar konsumsi. Ibu tanya dulu. Ada yang sarapan tadi pagi? Sarapan apa? Nasi goreng. Siapa yang buat nasi gorengnya? Berarti apakah itu termasuk kegiatan produksi? Karena mamanya sudah melakukan kegiatan produksi, sudah mengolah beras menjadi nasi, jadi nasi goreng. Ada yang belanja di kantin tadi? Belanja di kantin? Beli apa tadi? Nasi kuning. Pernah berpikirkah kamu bahwa kantin itu adalah kegiatannya bisa disebut sebagai distribusi, menyalurkan nasi kuning dari produsen ke konsumen. Siapa konsumennya? Kita. Kalian, ya? Oke. Konsumsi. Nah, konsumsi itu berarti kalian yang menggunakan atau membeli nasi kuning. Itu namanya kegiatan konsumsi. Oke. Sekarang kalian perhatikan peta konsep di atas, ya. Perhatikan. Untuk pembelajaran hari ini kita akan fokus membahas masalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Perhatikan gambarnya. Ini gambar kegiatan ekonomi. Ada kegiatan produksi. Ini kegiatan distribusi motor. Ini kegiatan menghasilkan motor, makanya dikatakan adalah kegiatan produksi karena menghasilkan. Ini kegiatan menggunakan motor, makanya dikatakan kegiatan
konsumsi. Ini menyalurkan motor dari produsen ke konsumen dikatakan sebagai kegiatan distribusi. Oke, untuk lebih jelasnya silakan kalian menyimak video pembelajaran berikut ini. Ini perhatikan. Dan konsumsi. Kegiatan produksi.
Oke, sampai sini saja ya. Nah, untuk lebih jelasnya, biar kalian lebih paham apa itu kegiatan ekonomi, Ibu jelaskan. Jadi kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan seseorang atau perusahaan ataupun suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Jadi intinya kegiatan ekonomi itu adalah ada kegiatan dia maupun itu pelakunya adalah perseorangan, perusahaan atau masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun dia juga sebagai mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Nah, kegiatan ekonomi yang pertama, apakah itu? Adalah produksi. Produksi itu adalah kegiatan menciptakan atau
produksi, distribusi, dan konsumsi. Ibu akan bagi 3 kelompok. Kelompok produksi, kelompok distribusi, dan kelompok konsumsi. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD, kita ice breaking dulu, merefleksi diri dulu, merefresh apa namanya persendian otot-otot kita. Silakan berdiri. Ikuti gerakannya ibu, ya. Goyang-goyangan tangannya, biar ini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita gerakannya diikuti dengan lagu ya. Tahu lagu pada hari Minggu? Tahu. Silakan dengan gerakan. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Dan selanjutnya silakan bagi kelompoknya menjadi 3. Ayo dibagi kelompoknya menjadi 3. Kelompok 1 produksi, kelompok 2 distribusi, dan kelompok 3 konsumsi. Oke. Kelompok 1 tadi distribusi, produksi, kelompok 2 distribusi.
menghasilkan atau biasa tujuan haluan kegiatan konsumsi. Ada 4 itu. Bagian kameranya ada dinosaurus juga belum menulis kan. Yang mana? Bisa? Menyalurkan barang Ini tidak boleh sembarang. hasil produksi produsen ke konsumen. Ada tujuannya. Kelompok 3, kelompok 1 produksi. Itu produksi. Nilai guna 1 Jasa. Sudah selesai? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, dipersilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang apa tadi? Kegiatan ekonomi produksi. Silakan kelompok 1. Ayo, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laika Nurafia, perwakilan dari kelompok 1. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu 1. Produksi adalah kegiatan yang menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. 2. Tujuan produksi dibagi menjadi 4, yaitu menghasilkan barang dan jasa, memperluas lapangan kerja, memenuhi kebutuhan pasar, dan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. 3. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar kegiatan produksi dapat berjalan lancar. 4. Faktor produksi dibagi menjadi 4, yaitu alam atau faktor produksi asli. Contohnya adalah tanah, air, udara,
udara dan barang tambang. 2. Tenaga kerja adalah orang yang menjalankan kegiatan produksi. 3. Modal adalah faktor produksi yang memiliki peran dalam mempercepat serta membantu kelancaran proses produksi. Contohnya, seorang penjahit membutuhkan mesin jahit untuk memperlancar proses pembuatan baju. 4. Kewirausahaan adalah kemampuan, keahlian, dan kecakapan seorang untuk merencanakan, mengendalikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan produksi. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kegiatan produksi tidak akan berhasil jika tidak ada kemampuan seseorang untuk merencanakan, mengendalikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan produksi. Apa ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Ahmad bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Anwar Pergalangi. Saya bertanya, kira-kira tujuan dari kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, itu apa saja? Baik, terima kasih. Tujuannya ada 4, yaitu menghasilkan barang dan jasa, memperluas lapangan kerja, memenuhi kebutuhan pasar, dan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya, Ya. ada yang bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan Bunda, perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurnia Masara. Saya ingin bertanya, ada berapa saja faktor produksi? Faktor produksi dibagi menjadi 4, yaitu alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Ya, betul. Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 1 atas penyediaan hasil diskusinya hari ini. Silakan lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finza, perwakilan dari kelompok 2. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan distribusi. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Tujuan distribusi yang pertama yaitu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terpenuhi agar kontinuitas produksi terjamin. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi yaitu produk. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan antara lain yaitu barang, besar dan berat barang, mudah rusaknya barang, serta keluasan produk. Pasar. Dalam hal pasar yang perlu dipertimbangkan yaitu antara lain jumlah pembeli, letak geografis, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam membeli. Produsen. Dari segi produsen perlu dipertimbangkan antara lain jumlah pendanaan, pengalaman dan kemampuan dalam distribusi, pengawasan saluran, dan pelayanan yang diberikan. Perantara. Perantara sangat mempengaruhi keberhasilan distribusi barang. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu pelayanan perantara, keuangan, sikap terhadap kebijaksanaan produsen, serta volume penjualan. Distribusi terbagi menjadi 2, yaitu distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Distribusi langsung adalah proses penyaluran barang dari produsen yang dilakukan secara langsung ke konsumen tanpa melalui perantara. Contohnya penjual bakso langsung menjual pada konsumen. Distribusi tidak langsung adalah proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen melalui satu lembaga distribusi seperti distributor
agen. Lembaga distribusi itu ada pedagang atau disebut dengan distributor yang membeli barang dari produsen dengan tujuan untuk dijual kembali. Perantara khusus, lembaga berfungsi untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, namun tidak bertanggung jawab penuh atas barang yang sudah laku. Importer atau eksportir, orang atau badan usaha yang memberi atau mendatangkan barang dari luar negeri, sedangkan eksportir adalah orang atau badan usaha yang menjual barang ke luar negeri untuk memperoleh keuangan. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alisa, perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaan saya, apa saja faktor yang mempengaruhi distribusi? Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi itu ada 4: produk, pasar, produsen, dan perantara. Ya. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Ada tadi dari kelompok 2 yang bertanya? Ayo Bu. Bertanya tadi? Tidak. Silakan. Dia Apa tujuan distribusi? Tujuan distribusi itu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa terpenuhi agar kontinuitas produksi terjamin. terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kelompok 3, silakan maju ke depan kelompok 3. Oke, pasang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Alosea Fasagalani selaku perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang kelompok kami lakukan mengenai permasalahan kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan konsumsi. Dan berdasarkan diskusi yang kelompok kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun tujuan konsumsi ada 4, yaitu mengurangi nilai guna suatu barang secara bertahap. Contohnya menggunakan HP, laptop, motor, dan lain-lain. Yang kedua, menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Contohnya yaitu meminum susu. Ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik. Contohnya makanan, minuman, dan pakaian. Yang keempat, memuaskan kebutuhan rohani. Contohnya rekreasi, beribadah, dan mendengarkan musik. Faktor. Adapun faktor yang mempengaruhi konsumsi dibagi menjadi 2, yaitu 1 faktor ekonomi dan kedua yaitu faktor non ekonomi. Faktor ekonomi terbagi menjadi 3, yaitu 1 pendapatan. Semakin tinggi pendapatan kita, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi kita. Begitupun sebaliknya, semakin rendah tingkat pendapatan kita, maka semakin rendah juga tingkat konsumsi kita. Yang kedua, harga barang dan jasa. Semakin tinggi harga barang dan jasa, maka semakin rendah juga minat kita untuk membeli barang atau jasa tersebut. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi harga barang dan jasa, maka semakin rendah juga tingkat konsumsi kita. Dan sebaliknya, semakin rendah harga barang dan jasa, semakin tinggi pula tingkat konsumsi kita. Ketiga, ketersediaan barang dan jasa. Percuma dong kita punya pendapatan yang tinggi, tapi barang yang mau kita beli tidak tersedia. Jadi ketersediaan barang dan jasa jelas mempengaruhi tingkat konsumsi kita. Yang kedua, faktor non ekonomi. Faktor non ekonomi terbagi menjadi 7. Pertama, jumlah tanggungan keluarga.
Nah, contohnya ada dua keluarga. Yang pertama keluarga besar dan yang kedua itu keluarga kecil. Keluarga besar memiliki tingkat konsumsi yang tinggi dikarenakan tingkat kebutuhannya pun sangat tinggi. Sedangkan keluarga kecil tingkat konsumsinya kecil atau rendah dikarenakan tingkat pendapatannya atau tingkat kebutuhannya juga rendah. Jadi jumlah tanggungan keluarga itu juga mempengaruhi tingkat konsumsi. Kedua, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat konsumsi. Contohnya, seorang anak SD, siswa SD, tingkat konsumsinya itu sangat rendah atau bisa dibilang rendah dibanding kita yang anak SMA, tingkat konsumsinya itu tinggi. Ketiga, lingkungan sosial. Semakin tinggi tingkat sosial kita di lingkungan, maka semakin tinggi juga tingkat konsumsi kita. Yang kelima, budaya. Budaya di Indonesia kan ada banyak, jadi perbedaan itu juga menimbulkan tingkat konsumsi yang berbeda-beda di setiap budaya. Keenam, agama. Agama itu ada bermacam-macam, jadi jelas juga setiap agama memiliki tingkat konsumsi yang berbeda-beda pula. Jadi bisa ditentukan bahwa perbedaan agama atau faktor agama dapat mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang ketujuh, terakhir, adat istiadat. Ada banyak adat istiadat yang berada di Indonesia kita. Sama seperti budaya, adat istiadat juga tergantung. Jadi setiap perbedaan adat istiadat pasti juga kebutuhannya, tingkat konsumsinya juga berbeda-beda. Sekian dari saya. Ada yang mau bertanya? Silakan dari kelompok lain kalau ada yang mau menanggapi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafia Jessica Amalia dari kelompok 2. Pertanyaan saya, ada berapakah faktor penyebab dari konsumsi? Oke. Oke, tadi Putih mau bantu temannya? Hah? Yuk.
pendapat kita yang berbeda-beda. Oke. Itu saja. Iya, Bu. Terima kasih. Untuk kelompok 2, coba Ibu tanyakan apa yang bisa kamu simpulkan atau apa yang bisa kamu peroleh menambah pengetahuan kamu dari pembelajaran kita hari ini. Kami dapat memahami tentang pengetahuan dan perbedaan kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, terima kasih. Kelompok 3. Dari proses pembelajaran kita hari ini, ada yang belum dipahami? Paham semua. Coba apa yang kamu pahami untuk hari ini? Tentang kegiatan ekonomi yang terbagi menjadi 3. Kegiatan produksi, konsumsi. Oke, jadi cukup ya? Oke, terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, untuk mengukur pencapaian pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan soal melalui Google Form, ya, Google Form. Nanti Ibu kirim linknya dan akan dikerjakan di rumah. Besok harus dikumpul atau kalian bisa kumpulnya kapan? Besok. Besok jam berapa? Pagi apa siang apa sore? Siang. Jadi besok dikumpul ya. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu menyampaikan materi yang akan kita bahas minggu depan. Kalau minggu ini yang kita bahas itu adalah kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonominya. Kalau minggu depan yang akan kita bahas itu adalah pelaku dari kegiatan ekonomi. Pelakunya adalah produsen, ada konsumen, distributor. Dari ketiga pelaku itu ada namanya interaksi interaksi antara dua pelaku ekonomi, interaksi antara tiga pelaku ekonomi, dan interaksi antara 4 pelaku ekonomi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi, untuk diri kalian pribadi, dan untuk kita semua. Mudah-mudahan mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Alfat berdoa. Berdoa dimulai, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Alfat berdoanya. Berdoa dimulai. Doa selesai.